Apa berdiri aja, nanti buat pegangan ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita, pertemuan kita khusus untuk mendoakan guru kita semuanya, Kang Rashid rahimahullah. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Para guru-guru, para kiai, para ulama, para asatid, para ustadzat. Mobil khusus di sini ada guru-guru kami, ada Kiai Haji Syarif Rahmat, juga di sini ada Kiai Haji Haris Hakam, Masya Allah, ada juga Kiai Haji Bobi juga Masya Allah, dan ada Kiai Haji Azhari Nasution. Alhamdulillah, dan tim Damai Indonesiaku juga hadir. Alhamdulillah. Dan ini adalah satu hal yang membuktikan betapa kami mencintai almarhum. Betapa kami sangat mencintai almarhum. Dan betapa kami sangat sayang kepada almarhum dan ingin mendoakan almarhum. Insya Allah dalam kata-kata singkat di 40 hari meninggalnya atau wafatnya almarhum, bukan kami saja akan berbicara di sini nanti. Mumpung saya pegang mic, saya akan serahkan nanti kepada para asatid, para kiai yang hadir di sini untuk menyampaikan beberapa tausiahnya dalam waktu yang singkat. Insya Allah ilmu mereka, ilmu para kiai untuk kita ambil semuanya dalam mengambil hikmah tentang wafat dan kematian. Insya Allah. Sesungguhnya ketika kita melihat tentang wafat, wafat itu jangan pernah seorang mukmin takut dengan kata-kata wafat. Karena wafat ternyata dalam bahasa Arab itu adalah itmam wal kamal. Itmam wal kamal artinya adalah kesempurnaan, yang mana kesempurnaan untuk mendapatkan tepat atau penepatan janji. Iya, ikmal wal itmam ini ada dua hal yang diserahkan oleh Allah kepada orang yang beriman. Yang pertama, Allah menunaikan janjinya, menyempurnakan janjinya, yang mana saat Allah meniupkan ruh kita di perut ibu, Allah sudah menentukan bikatbi ajali. Ajalnya itu kapan? Jadi ajal untuk kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat tiba ajalnya maka dikatakan wafat. Maka kalimatnya yang paling terhormat dikatakan adalah wafat. Maka kalau pengarang buku di situ kalau sudah wafat al-mutawaffa. Iya, kenapa? Di sana disempurnakan Allah janji untuknya. Ajalnya kapan, akan tiba kapan, maka itu janji Allah, maka dikatakan wafat. Ini pertama. Lalu yang kedua, wafat makna di sini adalah itmam wal ikmal. Kenapa? Karena bagi seorang mukminin mukminah saat wafat ini menunaikan keindahan yang akan didapatkan adalah jannah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menganggap yang namanya kuburan itu mengerikan. Mengerikan bagi orang-orang yang tidak pernah merindukan Allah. Tapi kan sempit kuburan ini. Iya, bagi siapa? Tapi dalam hadis sahih mengatakan bagi orang yang saleh, Allah meluaskan kuburan ini ala maddal basar, sepanjang mata mandang ataupun sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang itu yang akan Allah luaskan. Wa nawwarallah, juga Allah terangkan di kuburan ini ala maddal basar. Artinya apa? Sejauh mata memandang. Jadi kalau kita melihat kuburan mengerikan, kematian mengerikan, tidak perlu untuk ditakuti. Kenapa? Yang harus itu ada disiapkan. Tidak perlu kita takut tentang kematian, yang harus kita perhatikan ada kesiapannya. Ada satu hadis ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat? Tiba-tiba Rasulullah hanya bertanya balik dengan mata, "Wa madza a'dadtalah?" Kamu telah menyiapkan apa untuk kiamat ini? Jadi seakan-akan Anda tidak perlu kiamat itu akan tiba kapan. Tapi yang Anda perlu adalah persiapannya. Sementara kiamat kita ini adalah kematian. Berarti kita tidak perlu kapan kematian tibanya kapan. Tapi yang harus kita perhatikan itu adalah apa? Persiapan untuk menghadapi kematian.
Karena yang namanya kematian ini adalah intiqalul hayatu minal hayati ilal hayat. Artinya hanyalah perpindahan hidup dari satu ke tempat yang lain. Contoh, bukankah di alam roh kita hidup lalu dipindahkan ke alam janin? Lalu di alam janin kita hidup dipindahkan ke dunia. Lalu di dunia kita hidup lalu dipindahkan ke akhirat. Jadi hanya pindah hidup saja. Almarhum yang wafat itu jasadnya. Iya, subhanallah, yang tidak bergerak itu jasadnya, tapi ruhnya dipegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam surah Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini sudah sangat jelas. Di sini mengatakan bahwa Allah memegang ruh orang yang sudah wafat dan Allah pun memegang ruh orang yang masih hidup saat dia tertidur. Maka Ibnu Abbas menyatakan, kalau melihat ayat ini, qad laqiya ruhul ahya wa ruhul amwat, bisa saja ruh orang yang sudah wafat berjumpa dengan orang yang masih hidup ketika orang hidup itu sedang tidur. Mimpi itu bisa ketemu. Iya, ada satu hal yang luar biasa. Iya, punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwa. Seseorang bercerita, dia ini senang hobinya dalam keadaan perjalanan untuk melihat hutan. Kenapa? Ya, melihat keindahan alam. Dalam perjalanan tiba-tiba didekatinya ada suara yang sangat menakutkan, meraung-raung. Ternyata itu adalah suara harimau. Lalu dia berlari dengan ketakutan. Lalu saat dia berlari pun harimau itu mengejarnya. Lalu tiba-tiba tidak ada jalan untuk dia keluar kecuali ada lubang yang mana di situ sumur. Maka dia loncat ke sumur dengan memegang tali yang biasa digunakan untuk menggerek ember itu. Talinya dipegang turun ke bawah. Ternyata begitu mau sampai ke bawah, dia kaget. Ada apa? Ular di dalamnya, besar. Dia bingung. Ke bawah ada ular, di atas ada harimau. Lalu dia akan tetap pegang. Ternyata qadarullah. Di situ ada 2 ekor yang namanya 2 ekor far. Far itu apa? Tikus, ya. 2 ekor tikus, yang satu warna merah, yang satu warna hitam, yang satu warna putih. Lalu tikus itu menggigit daripada tali itu. Iya, nanti lama-lama akan jadi apa? Akan putus. Maka dia kaget. Ya Rob, ini kenapa ini? Ini kenapa? Di atas ada hewan buas, di bawah ada ular, sudah siap. Ini tali pun digigit oleh 2 ekor tikus. Subhanallah, dia pegang, dia coba-coba untuk menghindarinya, digoyang-goyang agar pergi. Qadarullah sedang memegang. Kenapa dia terasa di sini tangannya? Kenapa? Agak lengket-lengket. Ternyata di jilatnya ada madu. Saking nikmatnya merasakan madu itu, dia lupa di bawah ada ular. Di atas ada apa? Ada harimau. Lalu dia lupa terhadap 2 binatang tikus yang warna hitam dan warna putih. Saking nikmatnya memakan madu tersebut. Dalam keadaan itu, dia terbangun. Ternyata orang itu mimpi. Saya sengaja tidak bilang mimpinya dari awal. Iya. Ternyata dia mimpi. Ya Rob, ini mimpiku ini. Lalu dia datang ke Ibnu Sirin. Ini penting. Nasihat dalam kehidupan untuk kita semuanya. Karena dalam kematian ini kalimat yang digambarkan Rasul SAW. Inna lil mauta atau kafa bil mauti wa'idhan. Atau kafa bil mauti mau'idhan. Iya. Maka cukuplah dengan kematian itu untuk menjadikan pelajaran buat kita. Datang ke Ibnu Sirin. Ya Ibnu Sirin, saya bermimpi begini, begini, begini. Lalu apa kata Ibnu Sirin? Ibnu Sirin menjawab dengan tegas mengatakan bahwa harimau yang mengejarmu itu adalah kematian yang selalu ada di belakangmu. Karena kita tidak tahu kematian itu pasti terjadi. Lalu sumur yang ada di dalam ular itu adalah punten liang lahat atau kuburan yang pasti Anda akan di sana. Subhanallah. Iya, lalu tali yang ada itu ada usiamu. Usiamu. Lalu yang namanya fa'ar atau fi'ran atau yang dikatakan tadi tikus warna hitam dan warna putih itu adalah siang dan malam yang selalu berganti. Dalam ketakutan yang ada, lalu madu yang ada di situ itu adalah nikmatnya dunia. Maksudnya apa? Karena nikmatnya dunia itu lupa kalau dia berpegang dalam seutas tali. Dia lupa kalau di bawahnya ada ular. Dan dia lupa kalau di atasnya ada seekor harimau. Dan dia lupa kalau seutas tali itu digigit oleh 2 ekor tikus. Kenapa? Saking nikmatnya madu. Itulah dunia. Terkadang usia berapapun kita lupa kalau kematian itu dekat. Padahal kematian berada di belakang kita.
Lalu liang lahat berada di depan kita. Ya, kematian di belakang kita. Liang lahat menunggu kita. Lalu apa? Lalu hari terus berganti dan habis. Tapi dengan kenikmatan yang dirasakan dunia ini, seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Almarhum ini adalah, Masya Allah, tiada orang yang setiap hari menyebutnya kecuali menyatakan beliau adalah orang saleh. Beliau adalah orang saleh. Wala uzaki 'alallahi ahada. Kami mengenal beliau saat beliau di Mesir, dan satu putra daerah yang sama di Tasikmalaya, bukan hanya Tasikmalayanya, Singaparnanya, pesantrennya beliau dengan pesantren kami cukup dekat hubungannya. Lalu punten, beliau di Mesir, saya di Mekah. Kalau beliau ke Mekah, nitipin barangnya di rumah saya. Iya. Subhanallah, qadarullah, saya tidak pernah berjumpa beliau dengan di Mesir. Tapi begitu di Jakarta, jumpa lagi dengan beliau. Kembali lagi berdakwah sama-sama. Subhanallah, belajar sama-sama. Qadarullah, subhanallah, beliau, Masya Allah, tabarakallah, dengan kesolehannya, pasti Allah ridha ketika menyambut beliau di alam barzakh sana, ataupun berjumpa dengannya. Ikhtitam yang ingin disampaikan, ikhtitamnya, punten, bukan ikhtitam selesai. Kenapa? Karena di sini nanti mohon hormat dan mohon dengan rasa cinta, dengan rasa bangga, rumah yang berkah ini dihadiri oleh guru-gurunya almarhum juga, iya, dan guru-guru kami juga. Maka kami mohon maaf, izin kepada guru-guru kami, khususnya yang pertama Kiai Haji Syarif Rahmat, untuk menyampaikan sepatah, dua patah, 30 kata, ataupun 100 kata, ataupun berapa kata, untuk menyampaikan tentang keadaan hal yang terbaik untuk dikerjakan kita kepada almarhum, lalu ataupun nasihat tentang kematian, apa saja yang bisa bermanfaat untuk kami. Karena saat berkumpul seperti ini, alangkah baiknya diberikan nasihat-nasihat untuk kami yang mencintai almarhum, ya, juga untuk keluarga yang mencintai almarhum. Ini apa sebaiknya kami kerjakan untuk almarhum, nasihati kami, bimbing kami oleh guru-guru kami yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan singkat yang disampaikan namun bermanfaat untuk kita semuanya. Silahkan guru kami Kiai Haji Syarif Rahmat untuk menyampaikan kata-katanya mengenang almarhum. Silahkan Kiai. Masya Allah. Punten. Masya Allah. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa hamdihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil ibadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ba'di. Amma ba'du. Para ulama, para sesepuh dan masyarakat khusus keluarga sahabat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Berbagai cara para dai untuk menasihati umat manusia agar supaya mereka memperbaiki amalnya. Tetapi karena Rasul pernah mengatakan kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai penceramahnya. Saya ingin mengusulkan kepada teman-teman Damai Indonesiaku, satu saat tidak usah banyak penceramah. Cukup hadirkan jamaah, kemudian bawa jenazah ke tengah masjid. Setiap shop 2 saja. Matikan lampu, lalu buka jenazah itu. Tidak usah pakai ayat, tidak usah pakai nasihat. Insya Allah itu lebih efektif daripada ceramah kami. Cuman yang jadi masalah, kira-kira teman-teman timnya sanggup enggak?
Ini serius. Cari saja jenazah yang wafat hari itu, kemudian hari Sabtu atau Minggu, angkut ke masjid di mana Damai Indonesia Kutayang. Para penceramah cukup mengatakan begini, lihat, itu aja cukup, ceramahnya segitu aja. Nggak usah pakai salam, nggak usah pakai hamdalah, nggak usah pakai baca doa, cukup penceramah pinggir-pinggir aja ngomong, Bapak Ibu liatin loh. Hamba yang dimuliakan, ini karena kita sudah segala cara menasihati orang tidak sembuh-sembuh juga. Sampai antara para dai sendiri berantem sendiri gara-gara beda cara. Bukannya umatnya yang makin baik, malah ustadznya yang berantem. Dah ini supaya tidak ada yang tersinggung, karena saya sendiri yang tersinggung. Hamba yang dimuliakan. Allah ketika mengatakan tentang kematian, itu lafadznya indah banget. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saben awak-awakan niku bakal ngerasake mati. Tidak mengatakan kullu nafsin tamut, enggak. Tidak mengatakan setiap orang akan mati, enggak. Tapi ada satu kata yang jadi kata kunci yang mudah-mudahan kita semua memahami. Dha'iqatul maut. Dzaqa yadzuqu. Setiap diri pasti akan merasakan kematian. Kalau lidah tersentuh cabai terasa pedas, itu namanya dzaiqah, dzauq. Kalau mata kena asap, kena apa terasa perih, itu namanya dzauq. Kalau badan kena golok terasa sakit, itu dzauq. Seperti apa sih? Artinya antara kehidupan manusia hidup dengan manusia mati, di tengah-tengahnya itu ada dzauq, ada rasa. Apapun prosesnya pasti ada rasanya. Seperti apa rasanya? Sederhana saja. Tidak ada sesuatu yang lebih sakit daripada dicabut nyawa. Tidak ada. Tidak butuh dalil. Kita lihat indikatornya saja. Ketabrak motor paling pingsan. Ditempeleng orang paling menjerit. Dibacok paling teriak-teriak. Tapi dicabut nyawa saking sakit-sakitnya sampai mati. Karena terlalu sakit. Sampai mati. Rasul sendiri mengatakan aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyak olehmu sang pemusnah semua kelezatan. Semua kelezatan musnah. Katakan padaku sekarang penyanyi, siapa yang paling kau sukai dan kau pajang fotonya di dalam handphonemu dan dikunci agar istrimu tidak melihatnya. Nanti saat kamu akan mati, akan kuhadirkan artis tadi dengan dandanan yang sangat menor dan cantik luar biasa. Sedetik pun pasti kamu tidak ingin memandangnya. Kenapa? Kelezatan memandang musnah pada saatnya merambat. Sebutkan masakan apa yang paling lezat, yang paling kau sukai, yang langganan tiap minggu berbelanja tanpa mengajak istrimu ke sana. Nanti saat kamu akan mati, akan kuhadirkan masakan dalam keadaan sangat panas, sangat sempurna dan seenak-enaknya. Satu jilatan pun pasti kamu tidak ingin menjilat dan mencicipinya. Kenapa? Kelezatan menjilat akan musnah pada saatnya mau mati. Sebutkan juga musik yang paling kau suka. Roma Irama, Maggie Z, Mansur S, atau yang lain. Nanti akan kuputarkan di saat kamu akan mati. Dengan poster yang indah, dengan balance yang sempurna. Sedetik pun kau tidak akan mendengarnya. Kenapa? Kelezatan mendengar akan musnah pada saatnya merambat. Sakitnya luar biasa. Saya teringat sebuah cerita. Ketika Nabi Isa menghidupkan seseorang di dalam hutan, di dalam gua. Setelah hidup dia ditanya, Mas, kira-kira berapa lama kamu mati di sini? Kalau bahasa orang Betawi dulu waktu ada pohon jablang rumput. Aku nggak ingat, tapi aku mati sekian hari setelah kejadian ini. Kata Nabi Isa, oh itu sudah 400 tahun yang lalu.
Kira-kira itu. Boleh aku tanya, kayak apa rasanya dicabut nyawa mas? Oh iya, Kanjeng Nabi Isa, 400 tahun yang lalu aku dicabut nyawa. Sampai detik ini pating sresetnya masih terasa. Tapi Rasul menghibur orang-orang seperti Kang Rashid. Orang-orang yang bertakwa, kasya'rahtu khudu minal aji. Pencabutan nyawa bagaikan rambut yang ditarik dari tepung, tidak ada rasanya apa. Malah yang muliakan, saya yakin karena apa? Karena Kang Rashid, saya tidak pernah melihat satupun celah dalam hidupnya. Meskipun sedikit-sedikit, tapi sama tanda-tandanya. Simas salihin fi wajhi. Dan yang menarik, saya tahu Kang Rashid wafat bukan dari TV One, bukan dari Damai. Mungkin karena saya sudah lama tidak damai. Tapi saya tahu dari seorang paranormal. Artinya apa? Beliau bukan hanya dikenal di kalangan ulama, di kalangan dukun yang tiap hari berhubungan dengan jin pun beliau dikenal. Dan itu ada perhatian. Saya tidak mengatakan teman-teman nama yang salah, tidak. Ini Tuhan sedang berbagi kebaikan dari beliau. Karena kalau semuanya sama damai, habis pahala sendiri diborong nanti sama Mas Faiz. Tuhan sedang berbagi kebaikan. Wafatnya saja sudah berikan kebaikan. Hamba yang dimuliakan, wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Sempurnanya pahalamu hari kiamat. Hanya saya mengingatkan kita semua, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Malaikat Jibril pernah menghujamkan ke dalam dada Nabi bahwa seorang manusia tidak akan mati sebelum cukup rezekinya. Seperti gelas, kalau jatahnya 1 liter, maka ketika sampai 1 liter diangkat, dia tidak akan dihidangkan dia. Kapan diangkatnya tergantung cara mengisinya. Mau pelannya lama, mau cepatnya segera. Baik atau buruk minuman itu, yang pasti begitu cukup rezekinya diberangkatkan menghadap Allah. Beruntunglah mereka yang diisi gelasnya dengan kebaikan. Ketika diangkat Allah, disajikan di hadapan para anbiya. Dan alangkah meruginya mereka yang mempercepat hidupnya dengan cara mencari rezeki yang tidak halal. Karena seketika mereka akan dikumpulkan dengan para asyikin. Alhamdulillah. Tentu kami akan merasa kehilangan dengan kepergian Kang Rashid. Masih banyak yang kita inginkan dari beliau, tetapi rasanya rasa sayang kita tidak cukup untuk beliau. Cinta kita tidak cukup untuk beliau. Sayang kita tidak cukup. Yang bisa mencukupi kasih sayangnya hanya Allah. Beliau yang ambil. Kita tidak mampu membelinya, terlalu mahal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan beliau dan para anbiya, para sholihin, para ulama di tempat yang mulia. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membahagiakan beliau di alam kuburnya. Dan putra-putri yang tinggalkan juga istrinya, Allah berikan ketabahan dan kesabaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair Kiai. Nasihat dari beliau itu sangat-sangat kena untuk kita semuanya. Jazakumullah khair Kiai, jazakumullah khair. Yang selanjutnya maunya siapa? Kiai Haji Harakam dulu katanya. Kiai Haji Haris. Iya, silakan Kiai. Dulu doa tadi beda. Kiai silakan Kiai. Kiai Abimah aja host juga double. Iya, kenal aja. Emang Mas Agung yang bisa. Ganti Mas Agung besok. Ganti Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi tawallal muhsinina bil ihsani takarruman minhu wa fadla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin al-mab'usi rasulah wa ala alihi wa sahbihi du'ati bil qur'ani wa sunnatil ula, amma ba'du. Sahibul bait,
Teh Leni beserta keluarga besar almarhum Kang Rashid, guru kita Bapak Kiai Syarif Rahmat, Bapak Ustadz Abi Maki, Ustadz Jailani Ujai, Ustadz Azhari Nasution, Ustadz Bobby, hadirin hadirat dan para asatiz yang hadir pada malam hari ini, saya sampaikan salam ta'zim. Sebenarnya yang mesti mewakili ini kru damai. Ini ada 3 orang ini. Salah satunya nanti harus ngomong, kasih testimoni tentang persaksian tentang siapa sebenarnya Kang Rashid. Ya. Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan mayit. Nah, orang yang menjadi media dakwahnya itu ada. Dia tahu bagaimana Kang Rashid menyampaikan dakwah. Sampaikan. Itu menjadi sebuah saksi kebajikan di sisi Allah. Wa kufu an masawihim. Tutup, pendam sedalam-dalamnya manakala ada yang tidak bagus dari seorang mayit. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebenarnya yang ingin saya sampaikan ini buat Teh Leni, ya, Teh Leni dan keluarganya ini dan kita semua. Kalau pantas, sebenarnya Kang Rashid ketika meninggal bukan cuma istirja yang kita lakukan, tapi kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak saudara sekalian yang berbahagia, ini kalau nggak ngaji jangan coba-coba dipraktekin. Ada tetangga meninggal, ente bilangnya alhamdulillah. Ribut bisa. Tetapi di dalam hadis yang sahih, Allah akan bertanya kepada malaikat yang mencabut ruhnya. Apa yang diucapkan keluarganya ketika kekasihnya aku cabut ruhnya? Ketika keluarga itu mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillah, maka Allah ketika mendengar kalimat itu, laporan dari malaikat, Ibnu baitan fil jannah, bangunkan satu bangunan yang hebat, satu bangunan yang bagus di dalam surga. Wasammuhu baital hamd, sebut, beri nama rumah itu, gedung itu adalah Baitul Hamd. Bapak sekalian yang berbahagia, kenapa mesti mengucapkan alhamdulillah? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Abu Dawud, yang oleh Syamsuddin Az-Zahabi dikatakan hadisnya sahih. Dan ini saya punya kepentingan ini menyampaikan kepada kita sesama muslim. Hadis sahih itu mengatakan gini, ummati hazihi ummatun marhumatun, laisalaha azabun fil akhirah wa azabuha fid dunya, al fitanu wazzalazilu wal qatlu. Bapak saudara sekalian yang berbahagia, ummati hazihi, umatku ini isim isyaratnya jelas nih. Ummatun marhumatun, umat yang mendapatkan kasih sayang dari Allah. Itu mengapa kalau ada yang meninggal dikasih alif lam, ditakrifkan almarhum. Kalau perempuan almarhumah. Ini ada dalilnya nih hadis. Kita keberatan kalau Joshua dibilang almarhum. Mana ada, karena kalimat ummatu hazihi ini jelas isim isyaratnya. Gak bisa, masa Joshua dibilang almarhum. Subhanallah, Bapak saya sekalian yang berbahagia. Laisalaha azabun fil akhirah. Umatku ini, Kang Rashid ini gak ada lagi azabnya di akhirat. Wa azabu hafid dunya. Dia kompensasinya di dunia. Al-fitan. Jamak dari fitnah. Cobaan yang Allah kasih, beliau sakit. Nah ini Abi Maki, Ustadz Abi Maki yang jadi saksinya. Luar biasa. Saya dengar tadi terharu ya. Subhanallah. Beliau ini kompensasinya itu dikasih cobaan. Wazzalazil. Goncang. Kemarin Cianjur, Garut,
Gunung meletus itu semua yang meninggal dunia itu kompensasi dosa-dosa yang dia lakukan. Saya tanya nih, Bapak mau masuk surga nggak yang di depan nih? Mau? Kena gempa. Insya Allah masuk surga, Pak. Ya, dikompensasi. Dan yang ketiga wal qatlu. Bapak saya sekalian, pembunuhan. Ada orang terbunuh, salah tembak. Ada orang terkena sabat, meninggal dunia. Itu sudah kompensasinya. Masuk surga, bleng. Nah, Bapak saya sekalian yang berbahagia. Ada orang, anak muda, karena di lingkungannya biasa off-road ya. Dia pengen juga seperti orang lain. Pengen punya motor trail. Maka berharap karena tidak bekerja supaya bapaknya meninggal. Ya, dapat warisan. Cuma bapaknya umurnya panjang banget, nggak meninggal-meninggal. Sama dengan Komodus, malam dibekap bapaknya meninggal dunia. Kenapa dibekap pakai bantal? Supaya tidak ada asar, tidak ada bekas. Akhirnya namanya jahat. Pernapasan itu ternyata beda ketika orang napas. Ketahuan juga dia dibunuh. Maka anak yang membunuh bapak itu tidak dapat warisan. Bahkan seorang hakim, kalau dia memutuskan perkara terhadap bapaknya, putusannya adalah qisas, hakim itu juga tidak dapat warisan. Anak muda, ya, buang pisang, kulit pisang sembarangan, bapaknya jatuh, geledak, mati, nggak dapat warisan. Saya nyampein semacam ini, ada anak saya kepepet, minta dianterin, anak saya nggak mau nganterin. Kenapa? Takut nggak dapat warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair. Ya, ini Masya Allah Kiai Haji Haris Hakam sudah kita dengarkan. Lanjut saja kita ke Ustadz siapa dulu nih? Ustadz Azhari Nasution dulu, silakan. Silakan. Assalamualaikum, setelah itu amin. Kalau nanti Ustadz Azhari sebentar lagi ke Ustadz Bobi dulu, karena beliau ini Masya Allah sangat dekat juga dengan almarhum. Silakan Ustadz Bobi. Allahu barik fi. Allahu barik fi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kita semua berkumpul takziah untuk guru kita, sahabat kita Kang Rashid, dan saya mengenal Kang Rashid sejak tahun 96 saat kami belajar ke Mesir dulu. Dan alhamdulillah atas izin Allah malam ini juga kita mengenang, rasanya hari-hari itu begitu cepat berlalu dan sama seperti apa yang disampaikan oleh para kiai, para guru, tidak sedikit pun kita mengenal kekurangan dalam hidupnya Kang Rashid. Dan untuk Teh Leni serta keluarga, sama, tadi disampaikan sambutan yang begitu menyentuh jiwa. Kita merasakan beratnya hati berpisah dengan guru, suami, abi, orang yang paling kita cintai. Itu juga yang dirasakan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Hari-hari begitu ditinggal oleh Rasulullah SAW, bawaannya sedih. Ngelihat pagar, nangis, ingat Rasul. Ngelihat pintu, nangis, ngelihat Rasulullah. Ngelihat kamar, nangis. Itu yang kira-kira dirasakan oleh Teh Leni sekarang. Kalau kemudian nggak kuat ngelihat penderitaan putrinya, Abu Bakar kirim cucunya namanya Hulah kalau tidak salah. Lalu temani bibimu. Dan rupanya hari-hari itu juga tatapannya masih kosong ke Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian sore itu ketika tatapannya kosong, Ummul Mukminin ditanya oleh ponakannya Hulah ini, wahai bibiku, apa yang pengalaman terindah yang kau rasakan bersama Rasulullah? Maka betapa banyak
pengalaman hidup yang indah-indah, tapi kalimat yang keluar, Masya Allah, ini yang disebut sama pula dalam hadisnya nih, disebut oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kunna na'udul hilal, summal hilal, salah satu ahilla fi syahraini mutataligain. Kami pernah ngitung ada bulan sabit lagi, bulan sabit, 3 bulan sabit dalam 2 bulan berturut-turut. Walam tuqad an-nar fi buyuti azwajin nabi. Selama 2 bulan itu nggak pernah tungku dapur kami nyala, nggak pernah masak. Hotel 5 rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum semuanya, saya, kita semua jadi sahabat Rasulullah. Kalau kita dengar bahwa Rasulullah pernah 2 bulan nggak masak semua dapur istrinya. Kalau para sahabat tahu pasti nganterin semua makanan terbaik. Wamadha ya'ishukum. Kalau begitu bagaimana kalian bisa bertahan hidup? Al-aswadan. Ada 2 buah benda yang membuat kami bertahan hidup. 1, at-tumur, korma, wal moyah, air yang tidak jernih. Maknanya itulah keluarga terbaik yang tidak pernah sampaikan betapa sulitnya penghidupan, tapi keluarga ini Allah muliakan dunia dan akhirat. Karena itu Hotel 5 rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, teleni, anak-anak semuanya, jangan biarkan kami ini sahabatnya Kang Rosid nggak pernah tahu kesedihan kalian. Ini adalah bentuk cinta kasih kami, bakti kami, sayang kami kepada Kang Rasid dan keluarganya. Meski sudah 40 hari, beliau tinggalkan kita, tapi rasanya beliau ada di tengah-tengah kita. Dan ini Hotel 5 rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi bersabar. Tadi Kiai Aris sampaikan bahwa hadis tidak cuma istirja, tapi mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Karena kami amat tahu betapa sedihnya ditinggal oleh orang yang amat kita cintai. Rasulullah SAW sedang melintas di pekuburan, ramai orang di sana. Lalu kemudian Rasulullah SAW pengen ikut mendoakan, tapi terdengar isak tangis perempuan keras betul. Lalu kemudian Rasulullah SAW begitu Rasul hadir, orang-orang menyurak memberikan jalan buat Rasulullah. Tapi dilihat ada seorang perempuan lagi megang pusara, dia nangis-nangis dengan cara yang tidak wajar. Lalu kemudian Rasul tahu bahwa rupanya dia ditinggal mati oleh anaknya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bilang dari balik punggung perempuan ini, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah pada Allah dan bersabarlah engkau. Tidak usah nangis berkepanjangan. Lalu perempuan ini dikasih nasihat, dia tidak nengok, dia nggak tahu siapa yang memberikan nasihat. Dia mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Nggak usah kepo dah. Lu kagak tahu sih bagaimana rasa sakitnya nih ditinggal anak. Maka kemudian Rasulullah SAW kecewa, Rasulullah tinggalkan. Dan setelah puas perempuan ini nangis memeluki pusara anaknya, Hotel 5 rahmatullah subhanahu wa ta'ala, keluarganya semuanya cemberut, semuanya kecewa, semuanya marah, bilang mengatakan, engkau berkata kasar kepada Rasulullah tadi. Lalu kemudian perempuan ini lari, dan kemudian mengetuk pintu Rasulullah, dan Rasulullah membukanya, dia minta maaf tadi berkata lancang pada Rasulullah, dan Rasul mengatakan, as-sabru inda sodmatil ula. Yang disebut sabar itu adalah ketika pukulan pertama terjadi. Maka buat orang-orang yang bersabar seperti Heleni yang ditinggal oleh Kang Rasid, semua kita yang mencintai Kang Rasid, yang semuanya bisa bersabar dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan dapat selalu ridha Allah, akan dapat doa Allah, rahmat Allah, dan senantiasa mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tempatkan Kang Rasid di tempat yang paling indah. Kita semuanya mudah-mudahan nanti akan Allah kumpulkan di jannah yang terindah bersama beliau, bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para syuhada salihin, dan buat guru-guru yang selanjutnya kami persilakan Kiai Ujai. Sini. Ana jadi host sekarang, enggak usah tunjuk-tunjukkan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Belakangan rupanya susah habis tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah untuk kita semua selaku pengikutnya. Ustadz Bobby tadi bilang yang paling terakhir dalilnya kehabisan. Maka saya jawab, orang saya baca PDF. Jadi gampang, karena yang namanya ilmu saya emang paling nggak ada di antara kiai-kiai dan guru-guru di Damai. Kalau beliau mah emang kiai, kalau kita mah emang masih santri. Makanya enak kalau jadi santri mah salah mah wajar. Kenapa? Santri, betul apa betul? Ntar yang ngelempengin guru-guru. Nah oleh karenanya saya mau belajar baca kitab di depan guru-guru. Kalau misalnya ada yang salah tinggal dilurusin. Ini baru pengalaman kayaknya orang-orang mari nih kayaknya ya tahlilan kayak syuting Damai Indonesiaku ya. Dari tadi kagak berhenti-berhenti nih kiai yang ceramah. Kapan kelarnya nih? Iya. Mau jalan diliatin gua kagak enak. Bener. Gua bertahan udah capek bener nih pantat gitu ya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita lakuin insya Allah pahalanya gede di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada satu kitab namanya masyhur, dikenal, yaitu tidak lain dan tidak bukan An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, karya Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibn Alwi Al-Haddad. Beliau juga penyusun dari Ratibul Haddad yang sering kita baca sebagai wirid. Di sini ada satu pembahasan yang cukup mengambil perhatian kita berkaitan dengan apa yang sekarang sedang kita lakukan. Yakni tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa guru kita tadi nyampein kematian udah pasti bakal datang. Betul apa betul? Bukan sekedar datang, ngerasain. Dha'iqatul maut, kata Kiai Rahmat. Dan itu tidak akan pernah bisa dihindari oleh siapapun manusianya. Nah, tetapi yang menjadi catatan buat kita, persoalannya adalah nih, kita ini cara matinya gimana? Gitu dong. Assalamualaikum. Masih hidup nih ya. Mati, semua juga percaya bakal mati, betul nggak? Jangankan kita orang yang beriman kepada Allah, lawang orang yang kagak punya dan percaya ame Tuhan aja tahu kalau dirinya bakal mati. Betul apa benar? Tapi perbedaan antara dia sama kita, ini yang menjadi persoalan. Kalau kita mati itu nggak kelar. Segala urusan justru bakal baru dirasain bagi kita orang-orang Islam.
Apa kita masuk golongan orang-orang yang bahagia? Apa kita termasuk golongan orang-orang yang merugi? Kapan tuh waktunya tuh barometernya? Saat kita mati. Assalamualaikum. Benar apa benar? Karena orang-orang Islam meyakini sehabis mati akan ada pertanggungjawaban. Nah, ciri-ciri orang-orang yang meninggal mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa daripada kebahagiaan, cirinya satu, apa tuh? Tidak lain dan tidak bukan adalah mati dalam keadaan husnul. Assalamualaikum. Orang mati Islam aja belum cukup. Orang mati dalam keadaan Islam belum cukup. Tapi dia udah dapat poinnya tuh, Pak. Sebab orang yang mati dalam keadaan membawa ajaran agama Islam udah dapat jaminan. Mau bagaimana begajulnya, mau bagaimana bobroknya, mau bagaimana. Wah, apa bahasa Betawi kita ya? Seancur-ancurnya. Tapi iman dia bawa, insya Allah lu boleh bakal mampir di neraka, tapi ujung-ujungnya lu bakal dipindahin ke sorga. Bener apa bener? Kenapa bisa begitu? Syaratnya udah dia bawa, yakni enggak lain enggak bukan adalah mati dalam keadaan membawa ajaran agama Islam. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang bilang, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya ajaran agama yang Allah Ta'ala paling ridain adalah ajaran agama Islam. Selaras tadi itu apa yang disampaikan oleh Kiai Haris Hatam. Makanya cuma orang yang bawa ajaran agama Islam yang pantas dikasih almarhum. Kenapa? Karena memang sifat rahimnya Allah cuma buat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sama sifat Rahman. Kalau misalkan sifat Rahmannya Allah di alam dunia, Allah kasih bebas sama siapa gak boleh. Orang beriman udah barang tentu. Orang kafir yang kagak percaya Tuhan masih dapat rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lempengan daripada yang namanya Ar-Rahim nggak boleh, khusus buat orang-orang yang meninggal dalam keadaan membawa ajaran agama Ditekenin lagi di dalam ayat yang lain tuh, wa may yabtaghi ghairal islam dinah fala yuqbala fil akhirati wa huwa min fil akhirati minal khasirin. Kurang lebih kayak begitu ayatnya. Allah Ta'ala menyampaikan, dan siapa orang yang mati dalam keadaan enggak bawa ajaran agama Islam kagak bakalan diterima. Itu pakainya udah kata apa huruf namanya tuh? Harfulan, harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin, yang artinya kagak bakalan. Oh, ini orang mati Islam kagak? Enggak bakalan tuh diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa benar? Pertanyaan saya, ini yang namanya Kang Rasid, guru saya, guru kita semuanya, udah dapat belum poin pertama tuh? Assalamualaikum. Udah dapat belum? Meninggal dalam keadaan membawa ajaran agama Alhamdulillah. Yang terakhir, yang kedua. Yang kedua, membawa daripada yang namanya ajaran agama Islam sekaligus mati dalam membawa keimanan dengan kondisi husnul khatimah. Ini yang menarik di dalam kitab ini, ya, di mana lagi tuh catatannya dah, gue ngebet. Ntar dulu nyari dulu, tenang aja, ya. Ini kan bicara makola kagak bisa dihafalin ini, perkataan pengarang, gitu ya. Jadi dikatakan, kagak nemu pakai bahasa Indonesia gue aja deh ya. Enggak, masih ada, mantap. Demen banget lu, temen lupa.
Jadi dikatakan manusia dalam kitab ini dibilang manusia nggak bisa milih dia mati dalam keadaan Islam. Nggak bisa milih. Allah Ta'ala yang kemudian mematikan dia dalam kondisi membawa ajaran agama Islam. Masya Allah. Tapi nunjukin caranya iya. Bagaimana tuh caranya? Satu, banyak doa. Makanya di dalam surat Yusuf kalau kagak salam ya. Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam minta itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Masya Allah. Nabi itu. Assalamualaikum. Nabi. Ini yang di sini potongan Nabi adakah? Apakah ada mukanya ini? Boro-boro. Betul nggak? Lah kalau Nabi aja minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimasukkan ke dalam golongan orang yang soleh, mati dalam keadaan membawa ajaran agama Islam sebagai orang Islam, maka lebih layak lagi kita sering-sering minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mati dalam keadaan membawa ajaran agama Islam. Nabi Yakub juga sama Ibrahim nyaranin sama anaknya untuk mati jangan sampai keluar daripada ajaran agama Islam, termasuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana itu caranya? Pertama, jangan, ini kurang lebih dan ya kalau atu-atu panjang lagi nih, Ustadz Azhari udah dalam hati ngomong ya dikasih ngomong lama gitu. Jadi kita singkat-singkat aja. Intinya saudara, siapa yang meremehkan daripada ibadah, ketaatan, dan meremehkan kemaksiatan kepada Allah, ini salah satu dari sekian banyak, maka dia bisa akan menjadi orang-orang yang tergelincir dalam mati, bukan hanya saja su'ul khatimah, akan tetapi mati dalam keadaan keluar daripada ajaran agama Islam. Wal-iyadzu billahi min dzalik. Dan alhamdulillahnya Kang Rasid dua-duanya udah ada. Makanya saudara cocok, emang bener. Tadi setelah istirja alhamdulillah. Kenapa kudu alhamdulillah juga tuh? Ya bagaimana kita nggak bersyukur sama Allah? Nih yang meninggalkan kita, dia udah enak. Kenapa faktanya dia meninggal dalam keadaan membawa ajaran agama Islam, meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Yang jadi masalah, yang kita tangisin sebetulnya yang kudu kita tangisin nih, bukannya dia, kita sendiri. Assalamualaikum. Wah, hati yang ngomong ini kan gancang banget ngomong. Kalau ngomong ya paling pinter kan gitu ya. Ngamalin mah belum tentu. Kita nih kira-kira mati kita bagaimana? Itu PR buat kita. Maka kita minta kepada Allah, ya Rabb, jangan sampai Engkau matikan kami semua kecuali dalam keadaan membawa ajaran agama Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi Ustadz Bobby langsung jadi host, gue juga jadi host. Nggak apa-apa ya. Ya, jamaah sih pokoknya iya aja deh ente dah biar kata pegel juga. Sini, ayo. Ustadz Azhari Nasir janji abis ini terakhir nggak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru, para alim ulama, para kiai, guru-guru saya yang insyaallah dimuliakan Allah, sahibul bait, Teh Leni beserta keluarga besar. Sejujurnya saya enggan ceramah lagi
Sebab sepertinya ini ceramah kematian terlama ini. Saya kira udah Al-Fatihah tadi, ternyata belum. Tapi Al-Quran bilang perkataan terbaik itu adalah mimman da'a ilallah. Kita meyakini itu, saya meniatkan apa yang saya sampaikan ini kita hadiahkan buat Kang Rashid. Saudara dimuliakan Allah, itu tuan-tuan guru kita udah banyak banget kasih kita pelajaran. Saya bukan melengkapi, nggak ada yang perlu dilengkapi, nimbrung aja ini. Ada ulama di Mesir namanya Dr. Usman Najati. Beliau punya satu karya Al-Quran wa Ilmun Nafas. Dia bilang secara fitrah manusia itu emang takut mati. Siapapun kita, pasti fitrahnya kita takut mati. Dia bilang apa sebabnya? Dia kasih 1 sampai 5 alasan, tapi satu di antara yang 5 itu dia bilang karena kita merasa bahwa kita sudah nyaman dan kita nggak tahu gimana nasib kita setelah kita melewati pintu dunia. Itu yang menyebabkan manusia secara fitrah, secara adikodrati dia takut mati. Tidak hanya manusia, hatta manusia sekelas Nabi pun dia takut mati. Kata para ulama, Nabi Adam, iblis tahu kelemahannya, dia juga takut mati. Karena itu disusupi oleh iblis. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulkil la yabla an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Hai Adam, mau tidak saya kasih kamu ramuan anti malaikal maut? Kalau kamu makan ini ramuan, antakuna malakaini, kau akan jadi malaikat minimal, au takuna minal khalidin, kamu akan kekal berpelesiran di surga. Iblis kasih godaan ini karena iblis tahu kelemahan Adam, takut mati. Jadi fitrahnya ayah kita juga takut mati. Jadi wajar sekali. Takut mati itu bukan sesuatu yang dosa, itu menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah yang maha hidup. Bahkan kata Al-Quran, Anda akan menemukan wala tajidannahum akhrasan nas ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Di antara manusia, dia punya mental, orang-orang Yahudi itu, dia takut sekali mati, saking takutnya mati mereka katakan, saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu yang kemudian mungkin mengilhami Khairil Anwar dibuat lagu. Jadi secara fitrah kita memang takut mati, tapi takut saja kan juga enggak menyelesaikan persoalan. Karena itu saya pengen sadur perkataan Jalaluddin Rumi. Dia bilang ketika beliau tafsirkan ayat yang disadur oleh guru kita tadi, Kiai Syarif Rahmat, kullu nafsin dha'iqah tadi, semua yang bernyawa merasakan mati, tidak hanya mati tapi merasakan mati. Kata Jalaluddin Rumi, semua yang hidup, tentu yang dihidupkan maksudnya, semua yang dihidupkan Allah pasti mati, tapi tidak semua yang mati merasakan hidup. Semua yang hidup pasti mati, tapi tidak semua yang mati merasakan hidup. Hanya orang-orang soleh saja, dia mati tapi bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Dia mati tapi hidup di sisi Tuhan, bahkan dapat rizki lebih mewah dari yang hidup. Jadi persoalan mati dan hidup ini persoalan nomenklatur aja. Persoalan sebutan aja. Almarhum, mayyit, al-maghfurlah. Jangan-jangan kita yang mayyit nih. Saudara yang dimuliakan Allah. Saya pengen sadur lagi ungkapan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Beliau bilang, ini dalam konteks wafatnya kita punya guru, al-ulama baquna ma baqiyad dahr, a'yunuhum mafqudah wa atharuhum fil qulubi mawjudah. Para ulama itu, insyaallah termasuk Kang Rashid, jasad reniknya boleh mati, tinggal tulang dimakan cacing di dalam kubur. A'yunuhum mafqudah wa atharuhum fil qulubi mawjudah. Tapi legasinya, warisannya, peninggalannya, karyanya, amal baiknya
tertancap jelas di hati para muhibbin dan santrinya. Almarhum punya banyak karya. Tausiah-tausiahnya kita bisa akses, pelajaran-pelajaran, kajian-kajiannya. Mungkin umur almarhum tidak panjang usianya, tapi panjang amalnya. Memang kata Nabi, sebaik-baik usia, panjang umur, panjang amal. Sedikit yang macam ini, salah satu di antaranya Imam Suyuti. Tidak kurang umur Imam Suyuti 120 tahun. Tapi karya Imam Suyuti tidak kurang dari 102 kitab. Imam Suyuti. Syekh Nawawi Al-Bantani tidak kurang dari 80 tahun usianya, tapi karyanya juga tebal-tebal. Panjang usianya, panjang amalnya. Ada orang yang pendek usianya, panjang amalnya. Imam Al-Ghazali tidak lebih dari 56 tahun, tapi karyanya kita baca sampai sekarang tebal-tebal, kita sebut namanya di majelis-majelis. Imam Nawawi tidak lebih dari 46 tahun. Bahkan sampai akhir hayatnya menjomblo, tidak nikah. Ketika ditanya, kenapa tidak nikah, wahai Imam? Saya nggak punya waktu buat mikirin perempuan. Karena sibuk berkontribusi, nulis dan ngajar. Itu bedanya ulama yang dulu sama yang sekarang. Kalau yang dulu, karyanya banyak, sampai tidak nikah sempat. Yang sekarang ini sudah tidak punya karya, nikah saja. Siapa orangnya? Ujai. Baik, saudara yang dimuliakan Allah, Kang Rashid insya Allah meski secara kasat mata usianya tak panjang, tapi amal beliau panjang. Mencontoh Imam Al-Ghazali, mencontoh Imam Nawawi, mencontoh Imam Syafi'i juga nggak panjang. Tapi siapa yang nggak kenal Imam Syafi'i? Saudara, walhasil udah banyak pelajaran yang kita bisa dapat. Benar kata guru kita tadi, Kiai Syarif Rahmat, kafa bil mauti wa iza. Sebaik-baik ceramah, kematian adalah kematian itu sendiri. Mudah-mudahan kita bisa menyerap ini menjadi pelajaran kita. Pulang dari sini kita tidur, ingat-ingat kita tadabbur lagi kematian, karena tidur itu saudaranya mati. Kata Kiai Soleh Darat As-Samarani, dia bilang, orang yang tidur itu ruhul yaqzohnya diambil, ruhul hayahnya masih nempel. Nyawanya ada tapi dia nggak sadar. Itu yang disebut tidur itu saudaranya mati. Jadi insya Allah ya, mari kita sama-sama mentadaburi kematian untuk mempersiapkan kematian. Kematian siapa? Kematian kita. Walhasil, mudah-mudahan jika ada manfaatnya, sama-sama kita niatkan untuk Kang Rashid malam ini bil khusus. Mudah-mudahan Allah meridai, mengampuni, meluaskan rahmatnya untuk beliau. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Sekali lagi mudah-mudahan sahibul bait diberikan kesabaran, ketenangan dan keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya buka, saya tutup dulu, nanti kasih ke MC ya. Siapa lagi tuh? Ada lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi sudah kita dengar dari guru-guru kita semuanya. Intinya mungkin apa disampaikan, Allah telah menyempurnakan untuk Kang Rashid dari janji Allah kapan harus wafat. Yang kedua, Allah menyempurnakan kepada beliau untuk mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih indah lagi. Dan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah sebagai ikhtitam yang ingin disampaikan, karena kami yang mengawali dan kami pun yang mengakhiri nanti insyaallah. Ini untuk Teh Leni, juga untuk kita semuanya, dan untuk siapapun yang merasakan kesedihan. Ada seorang yang mana kalau kita mengingat sesedih apa kita karena ditinggal oleh orang yang kita cintai. Ada seseorang yang mana orang ini ternyata saat dilahirkan tanpa pernah melihat ayahnya. Lalu setelah itu belum balik, ibunya pun wafat. Lalu setelah itu tinggal bersama kakeknya.
Tidak lama kakeknya pun wafat. Lalu tinggal bersama pamannya dan menikahlah dengan seorang wanita pilihannya dan memiliki putra laki-laki, dan ternyata baru kebahagiaan punya anak laki-laki, anak pun wafat. Diganti oleh Allah dengan anak laki-laki yang kedua, ternyata anak laki-laki yang kedua pun wafat. Dan Allah ganti, Masya Allah, dengan 3 anak perempuan. Lalu setelah itu tidak lama pamannya pun wafat. Lalu tidak lama, subhanallah, istrinya pun wafat. Lalu setelah itu tidak lama putri yang keduanya pun wafat. Lalu tidak lama putri yang pertamanya pun wafat. Akhirnya beliau wafat hanya meninggalkan seorang putri yang terakhirnya. Siapa laki-laki ini? Nabi Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita merasa orang paling sedih karena ditinggal wafat oleh fulan, tidak dibandingkan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada bandingnya. Karena Rasulullah ditinggal wafat oleh orang-orang yang dicintainya. Inilah keadaan yang harus kita ketahui. Maka semakin ikhlas kita melepaskan almarhum, maka semakin kebahagiaan untuk almarhum. Kita sedih ditinggal oleh almarhum, tapi jangan menjadikan kesedihan kita ini menghalangi kebahagiaan almarhum. Karena apa? Karena ketika kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu benar-benar keikhlasan yang ada dalam hati kalau sungguhnya milik Allah, dan Allah lah yang lebih sayang kepada almarhum daripada kita semuanya. Ini mungkin dari kami yang dapat disampaikan, dan guru-guru kami semua yang hadir di tempat ini. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kami semuanya ada manfaatnya. Dan terima kasih banyak. Sabar untuk mendapatkan ilmu, karena tidak ada yang paling baik ketika kita duduk kecuali tempat di mana tempat majelis taklim berada. Sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khair ala husni istima'ikum, lakum minna al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup kami sampaikan kepada panitia lagi, ataupun punten, karena kalau kajian sudah selesai, ini katanya ingin kami serahkan sebagai kesaksiannya dari Damai Indonesia punya 5 menit saja. Iya, silahkan perwakilannya. Iya, silahkan. Ya, karena ini permintaan dari guru-guru, kita juga udah nunjuk-nunjuk ke saya tadi, harus ada yang berbicara, walaupun sejenak. Iya. Silakan, walaupun satu orang aja.